Ini pelajaran tentang Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad menjadi imam. Andai Nabi Musa hidup sekarang, kata Nabi Muhammad, dia akan membawakan sendalku. Jadi sesungguhnya kita bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Jadi jangan sampai kehilangan fungsi. Fungsi pakaian menutup aurat. Ada pakaian mahal tapi tidak menutup aurat, itu namanya apa? Aksesoris. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebanyakan orang tidak mau masuk Islam bukan karena Islamnya, tapi karena umat Islam. Ada orientalis, oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang ngaji timur tentang Islam. Dia baca di internet Islam itu bagus. Islam itu diambil dari kata salam. Salam itu bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Pipis artinya kencing. Mohon maaf. Islam itu damai. Allah yang kita sembah itu juga as-salam, maha kedamaian. Makanya kita katakan Allahumma antas salam. Dan tempat kita nanti namanya negeri yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam. Maka Islam mendatangkan kedamaian. Akhirnya dia pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, sholat Jumat, pulang sholat sendalnya hilang. Lalu apa kata dia? Alhamdulillah aku belajar Islam dari internet, bukan karena ketemu orang Islam. Islam itu agama yang bersih. Islam itu agama yang santun. Islam itu agama at-tahuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Bayangan dia orang Islam ini bersih. Kadang kita kalau ke tempat tetangga sampai bingung kita nyari toiletnya di mana. Kita tanya security, toiletnya di mana Pak? Tapi kalau ke masjid, ke tempat kita mudah aja. Tinggal tarik napas panjang-panjang, langsung ketahuan toiletnya di mana. Kotor, bau, jorok, mampet, tersumbat, macam-macam yang terjadi. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj ingin mengembalikan umat kepada ajaran Islam, supaya umat Islam ini menjadi bintang iklan terhadap produk Islam. Islam ini produk yang mantap, yang hebat, yang luar biasa, yang terbaik, the best. Tapi bintang iklannya tidak menarik. Bayangkan ada produk minuman susu untuk menjaga kestabilan berat badan. Lalu kemudian Anda terlalu kurus, minumlah air susu kambing. Bintang iklannya saya. Kira-kira ada yang mau beli enggak? Enggak ada. Pas dia ngelihat, enggak yakin.
Jadi kira-kira Islam ini demikian. Islam ini suci, Islam ini bersih, Islam ini damai. Tapi umat Islam tidak mencerminkannya. Tapi kalau datang ke pesantren Al-Jauhari, Masya Allah, bersih, hijau, cantik, indah, pemandangan luar biasa, orangnya ramah-ramah, baik-baik, dikasih kerangkeng kawat besi bukan karena radikal. Ini semua adalah untuk demi ketertiban. Apa itu Ustaz Somad? Katanya baik, katanya ramah, katanya sopan. Tadi saya mau salaman aja nggak bisa. Kenapa mesti dikawal-kawal? Kenapa mesti ada pengawal kanan dan kiri? Al-Jauhari. Kenapa mesti ada anak muda berbaju hitam, men in black? Ini semua orang-orang yang cinta kepada Abdul Somad, betul? Orang kalau sudah cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta dan tuli. Orang kalau sudah terlalu cinta, dia tidak lagi bisa melihat bahwa Ustaz Abdul Somad itu nanti kalau terlalu banyak menarik tangannya bisa lepas. Itulah maka dikawal kanan dan kiri. Karena semua orang amat sangat sayang. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Sayang kita kepada kiai, kepada guru-guru kita, insya Allah kita pun akan bersama di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaskan lagi kepada anak-anak kita, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari selain jalan Islam, jalan Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Ini pelajaran tentang Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad menjadi imam. Andai Nabi Musa hidup sekarang, kata Nabi Muhammad, dia akan membawakan sendalku. Ketika Umar bin Khattab membawa kertas Taurat, lalu kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, apa yang kau pegang?" Umar menjawab, "Ini Taurat ya Rasulullah." Lalu kemudian Nabi mengambil dan menyobeknya. "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup, dia pasti akan mengikut aku. Makanya Nabi Isa berkata, akan datang Nabi setelah aku nanti, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi setelah aku, dia bernama Ahmad. Di langit, di antara malaikat, dia terkenal dengan nama Ahmad. Di bumi, di antara manusia, dia terkenal dengan nama Muhammad. Ahmad dia juga, Muhammad dia juga, Yasin dia juga, Toha dia juga, Al-Hami dia juga, Al-Hashir dia juga, Al-Fatih dia juga, Al-Khatim dia juga. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orangnya satu, namanya banyak.
Kemarin waktu seminar narasumbernya Profesor Dr. Abdul Somad kenal. Oh iya, tapi kemarin yang ceramah di tempat kami rasanya bukan dia. Yang ceramah siapa? UAS. Sama orangnya itu juga, cuman beda. Jadi nama boleh macam-macam, makanya kita panggil dia Toha dan Yasin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Toha Rasulillah, Yasin Habibillah, Ahmad dan Muhammad. Dia adalah yang terpuji di langit, terpuji di bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita sekarang godaannya luar biasa. Ada orang yang mencampur adukkan agama, namanya sinkretis. Ada orang bertuhan tapi tidak mau beragama, namanya agnostik. Saya ulang sekali lagi. Ada orang mengobok-obok, mencampur-campur agama. Hari raya apapun dia ikut, yang penting happy, yang penting selebrasi. Ini namanya sinkretis. Ada orang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, namanya agnostik. Ada yang tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan sama sekali, namanya ateis. Kalau zaman dulu dibuatkan di TV ceramah sinetron, dia tidak boleh tayang, tidak boleh tampil. Kenapa? Karena dia akan disensor oleh badan sensor Komisi Penyiaran. Tapi sekarang setiap orang bisa buat channel TV di www.youtube.com. Anak-anak kita bisa tonton ceramahnya di kamar sendirian. Akhirnya dia menjadi agnostik, dia menjadi sinkretis, dia menjadi ateis, dia akan menjadi komunis, dia tidak bertuhan. Tantangan semakin luar biasa. Tapi saya tidak bisa haramkan TV, karena jamaah kenal saya Al-Fakir dengan Kiai Jujun itu melalui televisi. Di antaranya adalah TV One. Memang beda. Kami bersama dengan beliau dipertemukan di televisi. Ada kesamaan antara saya dengan Kiai Jujun. Banyak TV yang menawarkan, tapi kami memilih di satu channel. Kenapa? Karena ada beberapa TV menawarkan saya pernah datang sekali, mesti diatur. Di menit sekian mesti nangis. Di menit sekian mesti ketawa. Kik. Saya nggak bisa. Lalu kemudian mesti pakai baju ini, mesti begini, nggak bisa. Mesti ngomongnya begini, nggak bisa. Termasuk ketika di sini, apa kata Kiai tadi di rumah, Ustadz Abdul Somad nggak pakai tema-tema, ngomong terserahnya saja. Justru saya sulit kalau nggak dikasih tema. Akhirnya dituliskan tema di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kiai Jujun bajunya biru kehitaman. Ustadz Somad bajunya putih. Ustadz Somad pecinya merah kehitaman. Kiai Jujun pecinya hitam.
Kiai Jujun pakai kacamata, saya enggak. Saya pakai mikrofon, Kiai Jujun enggak. Nampaknya kami enggak ada kesamaan. Tapi kenapa kami bisa bersama? Bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Betul? Ibu dengan bapak berbeda. Ibu perempuan, betul? Asli, bukan operasi. Sekarang banyak laki-laki yang berubah jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Laki-laki dengan perempuan makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama makan telur ayam, tapi berbeda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Mata sapi Pak Ustadz, terserah. Karena sapi tidak pernah komplain. Lalu kemudian di tengah perbedaan itu kenapa bisa bersama? Karena saling mengalah. Jadi sesungguhnya kita bisa bersama karena saling mengerti dan memahami. Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu. Setelah sholat, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun dibawa naik. Dalam perjalanan itu macam-macam dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi melihat ada seorang yang kukunya panjang dari besi, dia cakar wajahnya. Lalu kemudian, siapa ini wahai Jibril? Inilah orang yang suka mengolok-olok. La talmizu anfusakum. Jangan kamu ejek dirimu. Jangan kamu olok-olok dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Mana ada orang mau mencakar dirinya sendiri? Ketika engkau mengejek temanmu, mengejek tetanggamu, mengejek saudaramu, maka sesungguhnya engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Karena tetanggamu, saudaramu, kawanmu, sahabatmu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang tidak baik, maka sesungguhnya dia sedang menunjuk satu jarinya ke depan, dan yang empat lagi dia katakan, akulah yang tidak baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tetangga dekat rumah, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tidak kita belikan dia jilbab? Kalau ada tetangga dekat rumah tidak sholat, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa kita tidak mengajak dia sholat berjamaah? Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Yang suci maksum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dakwah jangan serahkan hanya pada Kiai Jujun dan Ustadz Abdul Somad. Nanti kami mati mendadak. Tapi urusan dakwah ini adalah ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah tanggung jawab kita semua. Ibu tetangganya ajak ke jalan Allah dengan cara yang lembut. Kamu kok belum pakai jilbab? Cukup hatinya saja berjilbab.
Oh, mungkin kamu belum punya jilbab. Ini aku belikan jilbab, terlalu murah harganya. Aku aja lebih murah daripada ini. Fungsinya kan sama, menutup aurat. Sebagus-bagusnya baju, semahal-mahalnya, hanya untuk menutup aurat. Semahal-mahal jam tangan, hanya untuk menunjukkan waktu. Sudah jam 10 lewat 10, berarti saya sudah 60 menit ngomong. Sehebat-hebatnya mikrofon, andai terbuat dari emas, fungsinya hanya untuk menyampaikan suara ke telinga. Apakah suara saya sampai ke ujung? Kalau memang sampai ke ujung, tolong angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya pernah saya minta angkat tangan kanan, angkat dua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan sampai kehilangan fungsi. Fungsi pakaian menutup aurat. Ada pakaian mahal tapi tidak menutup aurat, itu namanya apa? Aksesoris. Ada jam yang mahal tapi tidak untuk menunjukkan waktu, itu apa namanya? Jam mati, habis baterai. Kita akan berada di hadapan Allah sesuai dengan kadar dakwah mengajak orang lain. Ya Nabi salam